Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu tentang pengantar ilmu hukum. Pertama, kita mulai dari pengertian. Pengantar ilmu Tadi dinamakan ensiklopedia hukum dalam dunia studi hukum, yaitu mata kuliah dasar yang Selanjutnya ada kedudukan pengantar ilmu hukum. Yang pertama, PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum yang sangat luas ruang lingkupnya. Yang kedua, kedudukan PIH merupakan dasar bagi. Selanjutnya itu fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, fungsinya adalah memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting dari hukum, serta berkalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang keempat, merupakan dasar dalam. Selanjutnya ada perkembangan pengantar ilmu hukum. Perkembangan hukum bergerak tidak kalah cepat dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau sains dogmatis yang hanya memandang hukum sebagai aturan atau dogma atau cara pandang sepihak dari sudut positivisme hukum yang harus diterima apa adanya. hukum berkembang melalui serangkaian proses penganalisian dari berbagai aliran yang mendasarinya, dimulai dari embrio pemahaman ilmu sosial dari para filsuf terbuka di dunia sampai para ahli-ahli hukum yang mencetuskan melingkupinya. Sekian dari presentasi kami. Saya Aifami Putri Aulia, NPP 330003. Saya Ahmad Rido dengan NPP 330050. saya Adi Sarif, NPP 330901. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pokok pembahasan hari ini adalah definisi pengantar ilmu hukum, kemudian kedudukan pengantar ilmu hukum, fungsi ilmu hukum, dan perkembangan ilmu hukum. Baik, yang pertama, definisi ilmu hukum. Definisinya ilmu yang mempelajari peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatur tingkah laku individu dan organisasi. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Selanjutnya menurut para ahli, menurut Kurson, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan. Yang kedua, kedudukan ilmu hukum. Dari segi ilmu sosial, ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang yang harus dan yang mana yang dilarang untuk dikerjakan. Dan yang filsafat hukum, ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan berdasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum, sehingga dapat meminimalkan konflik dan tindak kejahatan. Kemudian menjamin keadilan bagi setiap individu dan kelompok dengan memperlakukan mereka sama di depan hukum. Kemudian ada menjaga stabilitas masyarakat melalui penerapan hukum yang adil dan pengawasan terhadap pelanggaran hukum. Perkembangan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum ini pertama kali berkembang pada era kuno seperti Mesopotamia dan Yunani kuno dengan tujuan mengatur peraturan dan norma-norma hukum dalam masyarakat. Kemudian berkembang lagi ilmu hukum ini pada era Romawi dengan perkembangan hukum Romawi yang menjadi dasar hukum modern hingga saat ini. Kemudian ilmu hukum berkembang pesat pada abad pertengahan dengan pengembangan hukum kanun dan hukum kekaisaran. Kemudian ada pada abad 19 dan 20, ilmu hukum berkembang dengan cepat dengan pemikiran hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang pertama, pengertian pengantar ilmu hukum. Menurut Dr. Sujono Dirjasisworo, PIH seringkali disebut juga ensiklopedia hukum oleh dunia studi hukum yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum yang berusaha menyangkut inti, maksud, dan tujuan dari hukum. Yang kedua, menurut Ross,
yaitu segala pengetahuan yang menjelaskan dan mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Mata pelajaran dasar itulah maka PIH bukan mata pelajaran praktik, sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktik pada jabatan-jabatan negeri maupun swasta. Namun demikian, sebagai mata pelajaran, PIH harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang-cabang ilmu hukum. Selanjutnya, kedudukan pengantar ilmu hukum. 1. Dari segi ilmu sosial adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum, termasuk ilmu sosial karena objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia. Yang kedua, segi disiplin hukum merupakan salah satu bagian dari disiplin hukum yang bersama-sama dengan 1. Filsafat hukum, yaitu ilmu yang mempelajari pernyataan mendasar dari hukum. Yang kedua, politik hukum, disiplin hukum yang mengkhususkan diri daripada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Kemudian ada fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, 1. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Fungsi kedua, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk hukum. Fungsi yang ketiga, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian yang penting dari hukum. Pengembangan ilmu hukum. Ilmu hukum ini berawal dari peradaban Eropa Barat, lebih tepatnya pada peradaban Yunani, di mana negara itu dipandang sebagai lebih penting daripada semua organisasi yang dibuat manusia. Yang pertama, 1. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Fungsi kedua, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk hukum. Fungsi yang ketiga, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian yang penting dari hukum. Demikian adalah materi dari kami. Barangkali ada yang ingin bertanya. Mohon izin Bapak dosen, mohon rekan-rekan izin memperkenalkan diri. Nama Praja Pratama Putri, Aura Nataya Putri, NPM 33067. Izin bertanya, di situ ada menurut Profesor Dr. Hafiz Sanusi, kalau PIH itu menurutnya bukan mata pelajaran praktik. Sedangkan setiap untuk berkuliah itu pasti ada praktik-praktik untuk hukum yang misalnya sidang atau apa, itu bukan praktik. Jadi maksud dari lebih lanjutnya itu PIH bukan mata pelajaran praktik itu bagaimana? Bisa menjelaskan lebih lanjut? Terima kasih. Ilmu hukum kan mempelajari tentang berhubungan dengan hukum. Hello. Are you ready watch me video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas G1 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Materi yang pertama akan sampai selesai. Yang menekan definisi ilmu hukum. Jadi ini penambahan dari nomor 1, ilmu hukum secara umum. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain. Demikian pula bahwa ilmu hukum mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah objek, lahannya adalah hukum. Menurut yang lain, yaitu di negara Anglo-Saxon, ilmu hukum dikenal dengan istilah jurisprudence. Di sisi lain, dikenal dengan istilah legal theory. Ilmu hukum terdapat tiga objek kajian. Yang pertama, prohibition fact atau yang disebut ilmu hukum normatif, di mana ilmu hukum tersebut mempelajari dan menganalisis peraturan hukum, undang-undang secara konstitusional atau apa yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi ilmu hukum dapat diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari hukum tersebut pendapat para ahli
Jadi saya ulangi, ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum. Berikut pendapat para ahli mengenai ilmu hukum. Yang pertama yaitu Ulpian. Ia menyatakan bahwa ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat surgawi dan manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan yang tidak benar. Yang kedua, Stone. Ilmu hukum adalah penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita, dan teknik-teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh di luar hukum yang mutakhir. Nah itu ada pengertian hukum dan tujuan hukum. Pertama ada definisi hukum menurut para ahli. Pertama ada dari Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim. Bagi berikut, yang pertama metode idealis, yang dimana metode idealis ini menyatakan perwujudan dari nilai-nilai tertentu, mempertanyakan dan menguji keberadaan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai dasar dari tujuan hukum. Yang kedua, metode normatif analitis. Metode ini yang memandang hukum sebagai sistem aturan yang abstrak. Hukum dilihat sebagai institusi yang benar-benar otonom, dibicarakan sebagai subjek dan terlepas dari pengaruh lain. Yang ketiga, metode sosiologis. Metode ini yang berasumsi bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum. Yang keempat, metode historis. Metode yang mempelajari hukum berdasarkan sejarah hukum itu sendiri, baik sejak masa lampau, sekarang, dan prediksi untuk masa yang akan datang. Yang kelima, metode sistematis, yang dimana metode ini yang mempelajari hukum dengan memandangnya sebagai suatu sistem yang membawai sistem seperti hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya yang saling terkait. Yang keenam, yaitu metode komparatif, yaitu metode yang mempelajari hukum yang membandingkan dengan tata hukum yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya. Terima kasih. Ke kantin. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas E5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang arti, kedudukan, dan fungsi pengantar ilmu hukum atau PIH serta perkembangan ilmu hukum. Atau berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa Belanda disebut inleiding dan bahasa Inggris disebut introduction, yang berarti memperkenalkan. Ilmu artinya realisasi dari pengetahuan yang bersifat fakta, empiris, dan rasional. Maka dapat disimpulkan PIH adalah ilmu dasar yang tidak dapat ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Fungsi pengantar ilmu hukum. Selanjutnya adalah fungsi pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum bisa dikatakan sebagai pendahuluan yang menjadi dasar seseorang mempelajari ilmu hukum. Peran dan fungsi hukum, ilmu hukum di antara lain sebagai berikut: memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Berusaha untuk menjelaskan tentang ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Selain itu, fungsi ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk mempelajari hukum dengan penuh kesungguhan. Hal ini dapat dikaji bahwa hukum tidak hanya sebagai suatu dogmatis yang hanya memandang hukum sebagai aturan atau dogma atau cara pandang sepihak yang sudah positivisme hukum yang harus diterima apa adanya. Namun hukum berkembang sebagai suatu alternatif yang bisa mengikuti perkembangan masyarakat sesuai kebutuhan di eranya. Ya, sekian sudah hasil dari presentasi kami hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Ya, perkenalkan diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Pratama Putri, Aura Nandaya Putri.
apa-apa. Saya apa? Yang apa ilmu hukum adalah ilmu yang praktis. Itu tuh. Ya, nah di situ kan ilmu hukum adalah termasuk ilmu praktis. Jadi pertanyaan saya, dapatkah Anda bisa menjelaskan ilmu praktis itu? Terus bagaimana contohnya ilmu itu praktis? Ilmu hukum itu. Terima kasih. Apa perbedaan dan biasa? Baik, di sini saya akan membantu menjawab kelompok 1. Perkenalkan, Raja Pratama, nama Jonathan Hasibuan, kelas 4 dan kelompok 5. Pertanyaannya adalah apakah ilmu praktis itu dan contohnya? Kenapa ilmu hukum disebut ilmu praktis, hukum praktis? Baik, jadi berdasarkan pengertian saya, hukum praktis itu adalah hukum yang sebab akibat dan diterapkan di dalam dunia nyata. Jadi kenapa ilmu hukum disebut hukum praktis? Karena dalam praktek hukum itu harus dalam prakteknya itu dalam bentuk nyata, bukan sekedar teori, namun ada prakteknya. Nah, seperti contoh kasusnya, yang hukum praktis itu adalah hukum yang sebab akibat dan diterapkan di dalam dunia nyata. Jadi kenapa ilmu hukum disebut hukum praktis? Karena dalam praktek hukum itu harus dalam prakteknya itu dalam bentuk nyata, bukan sekedar teori, namun ada prakteknya. Nah, seperti contoh kasusnya yang kita tahu adalah kasus Verdi Sambo. Terima kasih.